Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang timer pada Zelio Smart Relay. Jadi kalau kita buka aplikasi Zelio Shop untuk Smart Relay tipe SR 3B261FU mempunyai 28 timer. Jumlah timernya ada 28. Kemudian kalau jenis dari timer itu ada 11. Jadi penjelasannya ini umpama ini kita buatkan ladder sederhana, ini I1 input 1 kemudian terhubung dengan timer 1. Nah, timer 1 ini kalau kita klik itu ada 11 fungsi. 11 fungsi yang berbeda-beda. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas ke 11 fungsi dari timer tersebut. Baik, kita mulai ke jenis yang pertama. Ini adalah timer function A, aktif control head down. Nah, ini sering disebut dengan timer on delay. Jadi timer tundaan on. On-nya ditunda T detik. T ini adalah waktunya berapa detik. Nah, kita contohkan di sini. Ini kita buat program sederhana. I1 terhubung dengan timer 1, kemudian timer ini nanti akan menghidupkan coil 1, kemudian I2 kita hubungkan dengan reset dari T. Jadi kalau kita aktifkan timer nanti kita bisa memilih T dan R, timer dan reset. Nah, kita sudah buatkan program sederhana. Nah, kalau kita simulasikan, kita run. Kita setting dulu. Ini sudah timernya pada fungsi A, fungsi aktif control head down. Jadi nanti cara kerjanya adalah kalau kita run, saat I1 kita aktifkan, nah ini langsung menyala. Nah, ini timernya langsung menghitung. Ini kita setting di 5 detik. Nah, setelah 5 detik baru timernya akan aktif. Ini lampunya menyala. Timernya akan aktif. Kalau kita reset, nah dia akan menghitung ulang. Ini resetnya. Nah, setelah reset dilepas, dia akan menghitung ulang. Nah, setelah 5 detik dia akan on. Kalau I1 dimatikan, dia langsung mati. Jadi kalau I1 dihidupkan, dia akan menunda selama 5 detik. Nah, kalau sudah 5 detik, baru dia akan on. Nah, ini on. Setelah 5 detik dia akan on. Untuk mematikan bisa dari I1. Kalau I1 dimatikan, otomatis timer akan mati. Tapi cara kedua bisa dari kita reset, menghubungkan timer 1 dengan reset. Kalau kita reset, dia akan mati. Jadi ada dua, bisa dari I1, bisa dari I2 atau dari resetnya. Itu yang pertama. Jadi function aktif control head. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini, kalau ada input, nah input, kalau inputnya itu on, nah dia akan mulai menghitung berapa detik. Setelah T detiknya terpenuhi, umpama di 5 detik, dia akan aktif. Kalau inputannya ini kalau ke bawah itu artinya mati. Kalau mati, maka timernya juga akan ikut mati. Nah, gitu. Jadi intinya adalah dia timer on delay, dia menunda waktu onnya.
Tapi kalau sumbernya mati, dia akan ikut mati. Itu fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua, timer aktif press start atau stop. Kalau kita lihat grafiknya, ini ada tombol start. Setelah tombol startnya ditekan, dia akan menghitung berapa detik, kemudian baru on. On akan on terus sampai nanti tombol resetnya ditekan, baru dia akan off. Jadi ada dua tombol, yang satu untuk menghidupkan, tapi dia hidupnya ditunda beberapa waktu, T di sini beberapa waktu. Nanti kalau waktu programnya sudah terpenuhi, dia akan on. On-nya itu sampai kapan? Sampai tombol resetnya diaktifkan. Kalau sudah direset baru akan mati. Nah, kita simulasikan. Di simulasi ini dipilih yang kedua. Ini setting waktunya 5 detik. Kita oke. Kita simulasikan. Nah, kita tekan I1. Oh, di run dulu. Tekan I1. Nah, I1 dia akan menghitung setelah 5 detik. Nah, setelah 5 detik dia akan on dan akan tetap on. Jadi ini di I1 ini tidak mempengaruhi apa-apa, walaupun dihidupkan dimatikan dia tidak berpengaruh karena dia tetap on. Untuk mematikannya itu dari reset yang ini, yang I2 yang terhubung dengan reset. Kalau resetnya kita aktifkan, kita klik, nah dia akan mati. Jadi yang I1 untuk menghidupkan, tekan sekali saja dia sudah langsung bekerja. Walaupun ini sudah mati, I1 mati, tapi waktunya tetap akan berjalan sampai 5 detik dia akan on. Nah, untuk mematikannya dari reset. Nah, itu untuk simulasi yang kedua, aktif, press start dan stop. Aktif itu tekan start, ini start. Untuk mematikannya tekan stop. Terus yang ketiga, timer function C, off delay, menunda off. Nah, menunda off ini kalau kita lihat grafiknya, kalau inputnya on, dia langsung on, timernya langsung on. Nah, kalau inputnya off, dia tidak langsung off, tetapi menunggu beberapa detik. Nah, ini kebalikan dengan fungsi timer yang dibahas sebelumnya. Timer ini akan menunda matinya kontak selama sekian waktu yang telah ditentukan. Nih, jadi ini kalau inputnya on, langsung on. Nah, kalau inputnya off, dia tidak langsung off, tapi nunggu beberapa detik. Jadi kita simulasikan. Diganti yang C, off delay, waktunya sama 5 detik. Kemudian kita simulasikan, kita run. Nah, kita tekan I1. Nah, langsung on. Tapi timernya belum menghitung. Tapi kalau yang inputnya kita matikan, nah baru menghitung. Baru menghitung 5 detik baru off. Nah, kita ulangi. Kalau ini dihidupkan, on, langsung on. Kalau dimatikan, dia menunda. Matinya ditunda 5 detik baru off. Nah, jadi tundaan off, ditunda matinya. Jadi ini menunda mati, off delay. Terus kita lanjutkan yang keempat, timer
on pulse one shot. Nah, ini timer yang aktif sesuai waktu yang telah ditentukan. Kontak TX akan mulai bersamaan dengan aktifnya koil. Aktifnya kontak hanya membutuhkan satu pulsa dari koil. Jadi ini nanti kalau inputnya on, sekali on saja timer akan on, tapi akan on beberapa detik. Nah, ini kita simulasikan saja di sini. Ini timernya diganti yang keempat, one pulse one shot, waktunya 5 detik. Simulasi gitaran I1 kita hidupkan sebentar saja, klik, langsung kita matikan. Nah, ini tetap aja on, tetap on sampai 5 detik baru off. Kalau I1 kita aktifkan lebih dari 5 detik sesuai dengan settingan dari timer, ya tidak berpengaruh apa-apa. Pokoknya timer itu akan on kalau mendapatkan pulsa, terus akan on hanya dalam waktu 5 detik. Kalau ternyata sinyal pemicunya itu lebih dari 5 detik, ya dia tetap akan mati setelah 5 detik. Kalau pemicunya kurang dari 5 detik, ya nggak masalah, dia akan aktif pokoknya 5 detik sesuai waktu yang disettingkan. Jadi ini pulsanya, ini waktu pemicunya nggak ngaruh, yang penting dia ada waktu pemicu, dia akan aktif selama T, ini waktu settingnya. Kalau 5 detik ya 5 detik, kalau yang di sini lebih dari 5 detik ya nggak apa-apa, pokoknya dia hanya akan hidup 5 detik. Terus yang kelima, timing after pulse. Ini after kurang R, timing after pulse. Ini kalau lihat diagramnya, kalau ada input, nah nanti kalau inputnya sudah mati baru akan aktif timing after pulse. Jadi setelah pulsa, setelah sinyal input, setelah inputannya itu mati, baru dia akan hidup selama 5 detik. Ini unik ini. Nah, simulasinya seperti ini. Timing after pulse. Jadi ini grafiknya seperti ini. Nanti kalau inputnya itu sudah off, baru dia akan on selama 5 detik. Simulasi gitaran. Nah, ini begitu di I1 on, nah, dia belum menghitung, di outputnya pun masih mati. Tapi kalau ini dimatikan, tik mati, nah dia mulai menghitung selama 5 detik baru off. Kita ulangi, ini on, dia nggak menghitung. Begitu kita matikan, dia malah menghitung 5 detik ini on, tapi hanya 5 detik terus mati. Jadi nunggu ini hidup terus kita matikan baru dia menghitung, dihidupkan menghitung. Makanya timing after pulse, timing after pulse. Jadi kalau sinyalnya inputnya udah mati, malah dia mulai menghitung. Terus yang keenam, nah ini bagus nih, symmetrical flashing. Jadi nanti kalau inputnya nyala, timer akan flash, akan hidup mati, hidup mati, hidup mati selama symmetrical. Jadi simetris, antara hidup dan matinya simetris, hidup mati, hidup mati. Kita simulasikan symmetrical flashing 5 detik. Oh, ini kita buat 2 detik aja biar biar agak cepat. 0 2 0, ini 2 detik. Kita simulasi gitaran. Nah, jadi di sini kalau input 1 kita hidupkan, nah
ini akan on off selama 2 detik dengan durasi 2 detik. On 2 detik, mati 2 detik. Simetris asalkan inputannya on. Kalau inputnya mati, ya dia mati. Kalau inputnya on, timer akan berkedip, flasher itu ya kedip-kedip dengan durasi 2 detik. Kalau mau durasinya lebih panjang, ya tinggal ini waktunya di sini dirubah. Tuh. Symmetrical flashing function D. Terus yang ketujuh, timer function PD, symmetrical flashing start stop. Ini prinsipnya sama, hanya dia perlu start dan stop. Kalau tadi kan langsung di I1 inputnya, kalau ini ada tambahan start stop. Yang ini symmetrical flashing start stop. Jadi ada resetnya, membutuhkan reset. Nah, kita simulasikan. I1 ditekan, oh belum kan. I1 diaktifkan. Nah ini kan kedip-kedip, walaupun I1 kita matikan, ya dia tetap saja bekerja, karena kalau yang ini untuk mematikannya harus dari reset. Kalau yang pertama tadi kan tidak membutuhkan tombol reset, tapi kalau yang kedua ini butuh reset. Kalau kita reset, mati. Kalau kita I1 ini setnya gitu kita aktifkan, dia akan hidup. Ini nggak hidup. Oh, ini masih reset. Resetnya masih aktif. Nah, gitu. Kalau I-nya dihidupkan, dia akan hidup, mati, hidup, mati. Tapi kalau direset, nah, dia akan mati. Jadi symmetrical flashing start dan stop ini butuh reset. Jadi dihidupkan, dia akan flashing, hidup mati. Tombol resetnya ditekan, dia akan mati. Yang ke-8, time on addition. Ini ditambahkan. Ini ditambahkan, penambahan. Jadi ini kalau ini umpama waktunya 10 detik. Terus nanti inputnya yang pertama 2 detik, terus dimatikan. 2 detik lagi dimatikan. Terus yang ditambahkan 2 tambah 2 4. Terus yang ketiga dihidupkan 6 detik. Nah, kalau sudah tercapai 10 detik baru dia akan hidup. Ini contohnya seperti ini. Ini umpama kita setting karena dia bentuknya penambahan yang agak lama, 10 detik. Nah, kita simulasikan. Nah, ini setting kita di 10 detik. Nah, settingnya di 10 detik. Kalau I1 kita aktifkan, ini baru umpama 4 detik kita matikan. Nah, ini belum on.
Kalau kita hidupkan lagi, nah ini penjumlahannya akan nambah. Kalau kita matikan lagi, nah ini sudah tercapai 10 detik baru dia akan on. Untuk mematikannya reset. Jadi ini penjumlahan, waktunya itu akan dijumlahkan, waktu inputnya itu dijumlahkan. Kalau waktu inputnya sudah melebihi dari waktu yang ditentukan, nah timer akan on. Time on addition ditambahkan. Nah yang terakhir timer AC, function A dan timer function C. Ini nanti timer ini merupakan timer gabungan dari function A dan function C. Karakteristik dari timer ini adalah menunda hidup dari kontak sekaligus menunda matinya. Namun besarnya nilai penunda hidup dan nilai mati berbeda-beda. Ada dua waktu yang harus diubah. Ini antara time A dan time B bisa di setting tunda on, tunda off. Nah, ini simulasinya. Yang terakhir, ini belum terakhir, ini berarti ini ada, ini yang pertama umpama 005, terus ini 003. Ini kita simulasikan tundaan on, kita klik. Nah, oh ini simulasi. Nih ditunda, onnya ditunda, setelah 5 detik dia baru on. Tundaan off ini, kalau ini di off kan, ini off-nya akan ditunda 5 detik. 3 detik tadi di settingannya kan 3 detik. Diklik. Nah, akan nunda 5 detik baru dia akan on. Nah, setelah 5 detik dia on. Kalau ini dimatikan, nah nunda 3 detik baru dia off. Tundaan on, menunda off. On delay, off delay. Ini yang ke-9. Yang ke-10 timer function flasher unit control head down synchron. Ini yang ke-10. Ini flasher juga, kelip. Tapi hidup dan matinya bisa disetting secara berbeda. Yang ke-10. Nah, ini waktu A, waktu hidupnya, yang B waktu matinya bisa disetting. Kita simulasikan. Taran, kalau ini ditekan, nah hidup 5, matinya 3, hidup lagi 5, matinya 3 detik. Hidup 5 detik, mati 3 detik. Tapi kalau inputnya kita matikan, dia akan mati. Jadi ini hidup matinya tergantung inputnya. Kalau inputnya hidup, baru dia akan flashing, akan berkedip-kedip. Kalau inputnya mati, ya mati. Nah, berbeda dengan yang di bawahnya. Ini prinsipnya sama, cuman hanya dia ada tambahan tombol reset. Harus ada tombol reset. Untuk mematikannya menggunakan tombol reset. Nah, kita simulasikan yang terakhir. Ini untuk yang timer ke-11. Flasher unit press to start dan stop. Jadi harus menekan start dan menekan stop untuk hidup matinya.
simulasi, di run, di start dia flash kedip 5 detik. Ini di bagian input kita tekan-tekan udah nggak masalah karena dia terkunci, karena untuk mematikannya bukan lagi dari tombol input tapi harus dari resetnya ini terhubung dengan input 2 inputan 2. Kalau inputan 2 ini kita tekan, mati. Menghidupkannya dari tombol set ini yang terhubung dengan I1, dia akan nge-flash. Kalau yang I2 ditekan, mati. Nah, ini jadi dilihat dari sini, ini inputnya on, baru dia kedip-kedip yang tinggi itu berarti on, yang ke bawah itu off, on, off. Kalau di reset, mati. Nah, demikian penjelasan singkat dari 11 fungsi dari timer yang ada di Zelio Smart Relay.